Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part sebelumnya menceritakan Wano Kuni yang sudah terkendali dengan aman setelah berjibaku dengan Aramaki. Atas hal itu pula, Luffy dan lainnya pun memutuskan untuk pergi ke pulau selanjutnya guna mencapai tujuannya. Dan pada part ke-35 kali ini, kita akan diberikan bounty terbaru dari kelompok topi jerami dan para orang kuat lainnya. So, daripada lama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 35 versi Efek Anime. Bab dimulai dengan memperlihatkan auditorium ibu kota bunga. Ternyata saat ini sedang ada acara besar yang sedang digelar. Puluhan warga duduk di depan panggung tersebut menantikan sang guru yang pernah kita lihat pada chapter 1052. Ternyata ini adalah acara tentang cerita yang sedang terjadi pada festival api yang telah berlangsung kemarin. Kemudian para penduduk terlihat sedang menikmati dan menyimak baik-baik cerita besar ini. Sambil menceritakan kisah-kisah menakjubkan itu, kita juga dilihatkan berbagai peran pendukung untuk memperkuat cerita tersebut, sehingga penonton bisa merasakan apa yang terjadi saat itu. Walaupun sang guru ini tidak memiliki penuturan kata yang baik, tetapi semua orang memberi kehormatan telah berhasil menceritakan kisah nyata yang begitu epik. Panel pun berganti pada sisi dari Momo dalam bentuk naganya sedang menuju ke laut bersama Kinemon dan Yamato. Akan tetapi dalam perbincangan itu Momo dikejutkan dengan pernyataan dari Yamato mengenai ia tidak akan pergi ke laut. Jelas saja Momo terkejut karena sebelumnya dia sangat yakin kalau Yamato akan pergi. Yamato menjelaskan kalau ia ingin menjadi Oden. Maksudnya sebelum pergi dari pulau ini dia ingin mengetahui lebih jauh dan seberapa besar Wano Kuni itu sebenarnya. Karena inilah yang dilakukan oleh Oden dahulu. Mendengar perkataan seperti itu membuat Momo semakin marah. Apalagi Yamato dan Luffy sudah mendiskusikan hal itu sebelumnya. Kenapa dirinya tidak? Momo pun menjadi teringat beberapa hal sejak ayahnya mati. Seperti momen Kaido mencengkram lehernya sampai pada dia bisa menguasai mode naganya ini dan melawan Kaido bersama. Setelah teringat kenangan ini, Momo bertanya-tanya sampai berpikiran buruk tentang Luffy. Begitupun dengan Kinemon yang ngedumel gak jelas. Nah, dalam kebimbangan tersebut, Yamato mengatakan untuk tidak ambil pusing mengenai sifat Luffy yang seperti itu. Walaupun terlihat jelas, Momo ingin sekali membuat Luffy jera dengan menggigitnya. Scene dipotong dari kelompok Luffy, Law dan Kid siap untuk berangkat. Seperti biasa sebelum berangkat, masing-masing mereka akan mengucapkan salam perpisahan, karena mulai dari sini, jika bertemu lagi mereka akan menjadi musuh. Beberapa saat kemudian sebelum Luffy dan yang lain pergi, Momo berhasil sampai dan menyerang Luffy bersama Yamato dan Kinemon. Di situ memang terlihat Kinemon dan Momo benar-benar ingin menyerang Luffy tanpa rasa takut sekalipun. Tapi ternyata tujuan Momo bukan itu. Dia pun mengungkapkan jelas kenapa dia ingin bertemu Luffy sebelum pergi. Seperti biasa, walaupun seorang shogun, Momo kali ini menangis lagi dengan histeris sambil berterima kasih mengenai bantuan yang dilakukan oleh Luffy dan semuanya. Berkat mereka, dia bisa mengambil alih Wano Kuni. Jika mereka pergi dari sini setelah bersama dalam beberapa waktu, maka dia akan kesepian. Momo juga takut apa yang terjadi jika tidak ada Luffy dan lainnya di masa depan. Dalam kesedihan itu, anggota topi jerami tersenyum seperti biasa dan beberapa kali mengejek Momo yang sedang menangis. Kemudian Luffy meminta sesuatu kepada Usopp yang sudah disediakannya sebelumnya. Sembari sudah menunggunya di sini, Luffy berkata sikap dari Momo tidak mencerminkan seorang shogun yang kuat dan tegas. Meski begitu, Luffy menganggapnya sebagai adiknya sekarang, seperti halnya yang Ace dan Sabo lakukan dulu terhadapnya. Kemudian Momo membuka isi dari hadiah itu. Ternyata isinya adalah bendera bajak laut topi jerami. Sambil pergi dari lautan itu, Luffy mengatakan dengan keras, ketika di kondisi sesulit apapun, Luffy meminta Momo dan lainnya untuk mengingat perjalanan yang sudah dilalui. Terus jika di masa depan ada orang berbahaya yang datang, maka tunjukkan bendera ini kepada mereka. Yang artinya, jika menyerang Wano Kuni, maka musuh itu adalah musuh Luffy juga. Berarti kan mulai dari sini Wano Kuni adalah kekuasaan dari Yonko bajak laut topi jerami. Tidak hanya itu, Luffy mengatakan jika suatu saat nanti waktunya tiba, siapa saja dari kalian yang ingin berlayar, maka ia siap menerimanya. Akhir kata perpisahan itu, Luffy menyerahkan semuanya kepada Yamato.
Setelah mereka semua pergi, Momo berkata kepada Kinemon bahwa suatu saat nanti ia akan melampaui ayahnya. Yap, tepat sekali, Kinemon menjawab dia akan menyaksikan hal ini nantinya. Sedangkan di laut, Law, Kid, dan Luffy sudah akan meninggalkan batas Wano Kuni. Nami memiliki ide yang baik daripada melewati air terjun itu, yaitu melewati Hakumai. Akan tetapi dari samping dengan lantang, Kid mengatakan jalan itu sangat pantas untuk pecundang. Jelas akan hinaan tersebut membuat Law dan Luffy tersulut amarah, sehingga mereka meminta pengemudi kapal untuk menuruni air terjun itu. Bodohnya dengan hal ini, kapal mereka semua terjatuh ke air terjun tersebut. Sontak Luffy, Law dan Kid malah menunggu siapa yang cepat dan berkata ini dia, sedangkan yang lain tidak, kita akan mati. Hahaha, emang 3 orang gila ini akan berkompetisi di situasi apapun. Inilah kebodohan dari 3 generasi terkuat yang akan mengarungi dunia baru. Di sini kita dilihatkan narator menjelaskan kekuatan penjahat ini mulai sekarang tidak bisa diremehkan lagi. Mereka semua telah membuat kericuhan besar dengan kekuatan seperti Raja Kebijaksanaan. Bahkan Kaido dan Big Mom tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang mereka pergi dengan nafas terakhir yang membelah langit. Kita beralih lagi dari guru yang menceritakan kisah kelam saat pertarungan Onigashima. Terutama pada waktu itu, euforianya saat kematian dari Orochi. Hiyori sontak mengatakan dengan lantang bahwa Orochi dilahirkan untuk terbakar. Warga pun sontak berteriak saat Hiyori menangis mengingat masa-masa kematian ayahnya. Tak luput dari kesedihan itu, Geisha bersama Otoko memainkan shamisen dengan keras yang membuat kisah tersebut menjadi sangat dramatis dan menyedihkan serta mengharukan. Kemudian pada scene yang mendebarkan tersebut kita dikasih foto dari keluarga Momonosuke dan lainnya, yang kemudian membuat scene ini menjadi sangat epik. Di samping itu narator berkata inilah kisah tentang bagaimana para pejuang terkenal pernah mendapatkan kembali kejayaannya, dan mereka melakukannya tepat pada waktunya. Akhir bab kita dikasih lihat Momonosuke yang membawa bendera kelompok topi jerami sedang kebingungan. Ternyata dia bingung menempatkan bendera itu di mana. Sedangkan di salah satu bagian panel narator berkata, sekarang mari kita istirahat sebentar. Jika kesempatan memungkinkan, kami berharap dapat melihat Anda kembali ke sini lagi. Bab pun dimulai dari kapal bajak laut topi jerami yaitu Thousand Sunny. Di sini Nami merasa sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Luffy sebelumnya. Saking marahnya, Nami mengurung Luffy dalam jeruji besi agar tidak melakukan hal gila lagi. Hehehe, Yonko yang satu ini memang tidak ada harga dirinya di mata Nami. Sampai-sampai wajah Luffy penuh benjolan yang besar seperti terkena bogeman maut Kaido. Emang bukan main pukulan dari Nami ini, hahaha. Jelas akan bogeman tersebut Luffy langsung meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Amarah Nami tidak bisa reda karena semakin lama kebodohannya tidak ada batasnya. Selaku anggota baru, Jinbei pun mencoba untuk meredakan suasana. Alih-alih memperbaiki kondisi, Jinbei kena getahnya sendiri dari amukan Nami. Pastinya hal ini membuat Jinbei sangat terkejut, sampai-sampai merasa haki Raja Nami sangatlah menakutkan. Yups, pastinya Jinbei tidak tahu suasana kapal dari bajak laut ini, karena sebelumnya dia hanya sebentar saja dan sekarang baru resmi bergabung dengan bajak laut topi jerami. Kemudian Chopper memberi petua kepada anak baru bahwa Jinbei tidak boleh melakukan apapun saat Nami marah. Jika dia melerainya, maka suasana akan menjadi-jadi. Di samping itu, Franky merasa bangga kepada Thousand Sunny. Dikarenakan meski terjatuh dari air terjun tersebut, kerusakan tidak begitu parah dan bisa diperbaiki dengan mudah. Jadi benar adanya kapal ini memang bisa digunakan untuk mengarungi semua lautan meski terjatuh dari ketinggian yang tak masuk akal. Beberapa saat berlalu, burung pembawa surat memberikan koran kepada Robin. Isi koran tersebut adalah bounty terbaru kru topi jerami telah keluar. Semua yang mendengar hal itu langsung berantusias mendengar apa yang dikatakan oleh Robin, terutama Sanji dan Zoro. Langsung saja dengan semangat juga Robin menyebutkan bounty mereka satu persatu. Chopper dengan bounty 1000 berry, Nami dengan bounty 366 juta berry, Brook dengan bounty 383 juta berry, Franky dengan bounty 394 juta berry walaupun posternya diganti dengan potret dari Sunny. Terus Usopp dengan bounty 500 juta berry, Robin dengan bounty 930 juta berry, Sanji dengan bounty 1 miliar 32 juta berry, Jinbei 1,1 miliar berry, dan yang terakhir adalah sang pemburu bajak laut yaitu Zoro dengan bounty 1,1 miliar 1 juta berry. Serta Yonko baru pada era ini yaitu Monkey D. Luffy dengan bounty 3 miliar berry. Total keseluruhan bounty yang dimiliki oleh bajak laut topi jerami adalah sekitar 8 miliar berry lebih.
Sebab dari itulah alasan kenapa pemerintah sekarang menjuluki sebagai Yonko baru, karena bounty mereka sudah lebih dari cukup untuk mencapai gelar ini. Pastinya melihat bounty terbaru itu ada yang senang dan tidak senang. Contohnya seperti Usopp dan Nami semakin ketakutan atas bounty-nya bertambah. Namun berbeda dengan Chopper karena dia merasa kenaikannya tidak begitu pesat walaupun sudah bertambah 10 kali lipat. Berbeda dengan mereka bertiga, tampaknya Jinbe dan Robin hanya biasa saja melihat perkembangan kepala mereka. Sedangkan Luffy sudah jelas merasa sangat bangga dengan pencapaian besarnya itu. Nah, untuk dua petarung lainnya, yaitu Zoro dan Sanji langsung bertengkar satu sama lain. Yap, tepat sekali Sanji tidak terima bounty-nya lebih rendah dari si Marimo. Sedangkan dengan sombongnya, Zoro mengungkapkan biarkan saja si Koki itu menjadi nomor keempat. Haha, baru kali ini Zoro merasa di atas angin setelah dua arc diledek oleh Koki tersebut. Setelah kesedihan dan perdebatan tiada akhir tersebut, kapal mereka melaju ke perjalanan selanjutnya. Dengan sang Yonko Luffy terkurung sampai amarah dari Nami reda. Panel pun dipotong ke Pulau Karaibari, markas dari sang Yonko Bagi. Mengejutkannya sekali, bawahan dari Bagi merasa terkejut. Bagaimana mungkin ketua mereka bisa merekrut dua orang terkenal ini? Akan tetapi yang terjadi di dalam sana sangatlah rusuh dan sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, kaisar baru yaitu Bagi menangis histeris dan memohon ampun untuk hidupnya. Bahkan wajahnya babak belur sampai beberapa giginya patah. Nah, siapakah gerangan yang berani membuat Yonko seperti ini? Ternyata yang melakukan ini semua adalah Crocodile. Mengapa Crocodile melakukan hal ini? Lantaran dia adalah pembuat dari organisasi Cross Guild. Jelas sekali melihat poster dari Bagi ini, Crocodile dan Mihawk merasa sangat marah mengapa Bagi menjadi pemimpin dari organisasi. Mendengar hal itu, Bagi terhempas ke tanah dengan muka yang rusak. Bagi pun memohon untuk memaafkannya. Imbalannya, dia akan melakukan apa saja untuk mereka. Meskipun begitu, Crocodile dan Mihawk masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Lantaran popularitas mereka seperti di bawah badut ini. Padahal mereka berdua lah pembentuk Cross Guild. Akan hal ini pula membuat Moji dan lainnya berpikir bahwa saatnya untuk selesai dengan Bagi. Sekarang mereka harus mengikuti Crocodile untuk kedepannya. Selanjutnya kita dilihatkan kelas balik dari marinir mengepung Pulau Kuraigana. Sebelum itu terjadi, Crocodile meminta Mihawk untuk bergabung dengannya. Tanpa pikir panjang, Mihawk menyetujuinya. Melantaran dia harus pergi untuk menemukan markas baru agar tidak ada yang bisa mengusiknya. Selain itu, pemerintah juga akan ketakutan jika melihat organisasi ini terbentuk. Disitulah baru disebutkan kalau Mihawk adalah Marine Hunter. Waduh, mengerikan sekali nih. Mihawk ternyata adalah pemburu marin, berbanding terbalik dengan Zoro, pemburu bajak laut. Setelah itu, Crocodile bertemu dengan Bagi. Alasan Crocodile menemui Bagi lantaran dia memiliki hutang yang sangat banyak. Hutang itu berasal dari perekonomian dari Bagi's Deliver tidak berjalan dengan sempurna, yang membuat profitnya hanya cukup untuk membayar para pekerja. Belum lagi pendapatan utama mereka telah pergi, yang dimaksud adalah Hajirudin dan kelompoknya. Mendengar alasan ini membuat Crocodile merasa marah dan meminta Bagi menjual dirinya. Untuk membuat Crocodile tidak marah lagi, Bagi membuat alasan-alasan kecil tentang memecahkan Impel Down. Akan tetapi alasannya tersebut belum bisa membuat Crocodile berhenti. Kemudian Bagi menemukan solusi yang pas, yakni dia meminta Crocodile untuk bergabung dengannya. Dan semuanya akan diberikan kepada Crocodile. Akhirnya dengan alasan ini dia menyetujuinya sampai berlangsung lama. Kembali ke masa sekarang. Crocodile masih marah kenapa gambar Bagi besar sendiri daripada yang lain, sehingga membuat angkatan laut dan lainnya mengisyaratkan kalau pemimpinnya adalah Bagi. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah bawahan dari Bagi yang begitu bodoh. Alasan dari bawahan Bagi sangatlah simpel agar Bagi terlihat keren dan mengerikan. Akibat hal ini pula kesalahpahaman yang besar terjadi. Bahkan paling buruknya Bagi sampai disebut Yonko. Scene berpindah dari markas angkatan laut. Salah seorang yang bernama Brenyo sedang mendiskusikan Bagi dengan petinggi yang lain, bahwa Bagi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Lantaran setelah insiden yang terjadi 2 tahun lalu dan mantan anggota dari Raja Bajak Laut, serta dikatakan saingan dari Shanks membuat hal ini menjadi memungkinkan. Kemudian Brenyo melaporkan 3 bounty dari Cross Guild. Pertama yaitu Crocodile dengan bounty 1,9 miliar 65 juta berry. Kemudian sang Yonko Bagi dengan bounty 3,1 miliar 89 juta berry. Terus yang terakhir adalah Mihawk sang mata elang dengan bounty yang sangat fantastis, yaitu 3,5 miliar 90 juta berry.
Meskipun masih di bawah Shanks 500 juta berry, tetap saja bounty dari Mihawk bisa bertambah setelah ini, lantaran bounty-nya menjadi si Chibukai dibekukan. Kemungkinan besar tak lama lagi akan menyusul sang Yonko Shanks. Cerita kembali lagi pada Pulau Karabari. Di situ terlihat jelas krokodil sudah lelah menghajar Buggy sedemikian rupa. Karena menghajar saja tidak akan merubah apapun. Mihawk pun mengatakan bahwa hal ini juga tidak terlalu buruk, lantaran Buggy bisa digunakan untuk tumbal atau apapun itu. Mengingat dia juga tidak ingin menjadi Yonko dan ingin hidup damai saja. Ketika Mihawk berkata itu, krokodil pun hanya mengikutinya saja, lantaran nantinya Buggy bisa digunakan lagi. Selang kejadian itu, Buggy keluar dengan Mihawk dan krokodil untuk menginformasikan aliansi baru. Begitulah awal mula terbentuknya organisasi tersebut. Cerita bersingkat ke Pulau Kamabaka. Panel itu memperlihatkan kalau para tentara revolusi pulang dengan selamat, meskipun Sabo tidak ada di antara mereka. Karasu menjelaskan bahwa pada insiden lalu mereka berpisah dan mempercayakannya kepada Sabo. Tak lama setelah itu, Koala menanyakan apa benar Sabo telah membunuh Raja Kobra. Bila berita itu benar, maka dia tidak akan memaafkannya seumur hidup. Sayang sekali pembicaraan pun terpotong dari Dragon yang berbicara kepada Kuma. Saat ini, Kuma sudah bersih dan tidak ada luka lagi. Hal buruknya dia menjawab Dragon dengan tuanku, yang berarti jiwa dari Kuma yang asli belum kembali. Sekarang dia masih seperti budak dari Tenryubito. Atau memang otaknya telah dicuci oleh pemerintahan dunia. Kita tidak tahu tentang hal yang satu ini. Bab diakhiri dengan pasukan revolusi mendapat panggilan dari seseorang. Orang ini tak lain adalah Sabo. Masalahnya kali ini adalah Angkatan Laut berhasil menyadap perbincangan tersebut. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkin cerita akan berfokus dulu kepada pasukan revolusi ataukah pergerakan dari Cross Guild. Kita nantikan saja 2 minggu ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.